Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suherman AR, nomor Indo mahasiswa 21902249527, mahasiswa PPG Dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Rabu tanggal 18 Agustus 2021 akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik, Pak. Apakah sudah membersihkan kelas hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini berkah, salah satu orang pimpin temannya untuk berdoa. Silakan anakku. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Iya. Furqan, Hadir, Pak. Hermawan, Hadir, Pak. Muhammad Emir Aidan, Hadir, Pak. Samil Abdul Fatah. Hadir, Pak. Tepuk PPK dulu, ya. 1, 2, 3. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya. Tepuk tangan dulu semuanya. Kemarin hari apa kemarin? Hari Merdeka. 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Jadi hari ini juga kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka, ya. Berdiri dulu semua, berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari Indonesia, bangsa Indonesia. Merdeka, seakan merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung pada. Siapa yang pernah kena penyakit flu? Siapa? Nah, kalau kita terkena penyakit flu, biasanya apa yang sakit? Hidung dan Hah? Hidung dan tenggorokan. tenggorokan. Jadi hari ini kita akan mempelajari itu, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Salah satunya adalah hidung dan tenggorokan, ya. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah satu, yaitu menggunakan kata tanya dalam kalimat. Materi yang kedua adalah sistem pernapasan pada manusia. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah satu, setelah membaca teks mengenai sistem pernapasan pada manusia, peserta didik dapat menyebutkan informasi mengenai penggunaan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan mengapa dengan tepat dan mandiri. Yang kedua adalah setelah membaca teks mengenai sistem pernapasan pada manusia, peserta didik dapat menganalisis informasi mengenai penggunaan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Sangat penting kita mempelajari tentang sistem organ pernapasan pada manusia, ya, karena ini menyangkut hidup kita.
Apabila kita mengetahui tentang bagaimana cara kerja dan fungsi organ pernapasan pada tubuh kita ini, berarti kita akan bisa merawatnya dengan baik supaya kita selalu sehat. Ya, lebih-lebih sekarang selama pandemi COVID-19 itu menyerang sistem pernapasan kita. Ya. Nah, jadi kita penting mempelajari sistem pernapasan pada tubuh kita masing-masing. Nah, sedangkan model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah PBL, Problem Based Learning, yang mempunyai 5 fase. Fase pertama adalah orientasi masalah terhadap peserta didik. Jadi nanti Pak Guru tampilkan gambar dan video, ya, dan tes bacaan. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi nanti anak-anakku sekalian belajar, bisa nanti saya bagikan materi, ya, ada tes bacaan, ada gambar, ada video. Nah, fase ketiga adalah membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nanti kalau ada anak-anakku sekalian yang belum paham atau belum mengerti, bisa bertanya sama Pak Guru. Nanti Pak Guru yang membimbing, ya, mengenai hasil kerjanya, ya. Paham anak-anakku semua? Ya. Itulah fase-fase model pembelajaran yang kita gunakan hari ini. Untuk mengetahui pengetahuan awal anak-anakku mengenai materi yang akan dipelajari hari ini, saya mau bertanya dulu. Adakah yang bisa menyebutkan satu kata tanya? Iya. Furqan. Apa? Apa? Di mana? Apa lagi? Siapa? Mengapa? Kalau mengenai sistem pernapasan pada manusia, siapa yang bisa menyebutkan satu organ pernapasan pada manusia? Siapa? Hidung. Apa lagi? Paru-paru. Apa lagi? Tenggorokan. Iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Apa ini anak-anakku? Hidung. Nah, siapa yang bisa membuat pertanyaan yang berhubungan dengan gambar di atas? Iya, silakan aku. Apakah hidung bukan mancung? Kenapa hidung Furqan mancung? Nah, bisa. Karena itu sejak sudah begitu memang dari lahir, mancung hidungnya Furqan dari lahir. Gambar apa itu? Mulut. Siapa yang bisa membuat pertanyaan yang berhubungan dengan mulut? Furqan. Mengapa mulut Hermawan berwarna merah? Mungkin tadi Hermawan jatuh, jadi lecet mulutnya, bibirnya, ya. Ini kalimat tanya yang akan kita gunakan. Ada? Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Berapa? Iya. Ada berapa kata tanya di atas? 6. Siapa yang bisa memberikan contoh kalimat penggunaan kata tanya apa? Siapa yang bisa memberikan contoh kalimat tanya menggunakan kata apa? Ya, bukan. Apa yang terjadi kemarin? Apa yang terjadi kemarin? Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh menggunakan kata tanya di mana? Iya. Di mana rumah itu? Di mana rumah itu? Nah, betul. Tepuk tangan dulu. Siapa yang bisa memberikan contoh satu kalimat menggunakan kata tanya kapan? Iya, silakan. Kapan kita pergi ke pasar? Kapan kita pergi ke pasar? Betul. Tepuk tangan dulu teman lagi. Nah, jadi anak-anakku sudah paham mengenai penggunaan kata tanya? Ya. Nah, ada tadi berapa kata tanya? Ada?
semua mengenai penggunaan kata tanya. Jadi kita akan mengerjakan LKPD 1, yaitu membuat pertanyaan, ya, menggunakan kata tanya yang telah ada di dalam LKPD. Jadi ada kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Akan kerjakan LKPD 1, ya. Ada yang kurang paham cara mengerjakannya? Ya, kelompok 1. Oh, cara mengisinya ada tes bacaan. Dalam tes bacaan ini kalian mencari yang mana bisa digunakan untuk membuat kalimat tanya. Nah, contoh di sini, apa saja organ pernapasan pada manusia? Nah, jawabannya organ pernapasan pada manusia ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan seterusnya. Jadi nanti buat 4 di sini kalimat tanya dan jawabannya. Sudah paham? Nah, ini anak-anakku, ini kan ada tes bacaannya ya. Nah, nanti anak-anakku mencari di sini bagaimana. Nah, ini kan sudah ada tentukan kata tanyanya, apa, siapa, bagaimana, dan apa. Jadi anak-anakku buat pertanyaan, baru membuat juga jawabannya. Tetapi yang berhubungan dengan di sini, ya. Jadi anak-anakku mencari di sini, oh yang mana bisa digunakan kata tanya apa, siapa, di mana. Paham ya? Nah, paham. Sudah? Paham anakku? Nah. Apakah sudah semua? Ya. Nah, karena sudah, kelompok 1 coba baca. Kelompok 1 baca. Ya, yang menggunakan kata tanya apa? Apa manfaat organ pernapasan untuk bernapas? Ya. Apa lagi? Apa yang dimaksud faring? Ya. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi kelompok 1, nah, apa yang dimaksud dengan faring? Ya. Nah, sekarang kelompok 2. Baca kelompok 2, Hermawan. Bagaimana cara kita bernapas? Bagaimana cara kita bernapas? Bagaimana cara bernapas? Dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, betul. Sekarang kelompok 3. Mengapa manusia memerlukan oksigen? Ya? Nah, sekarang karena sudah paham semua menggunakan kata tanya dalam kalimat. Nah, tadi kan ada apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan pada manusia? Apa jenis-jenis organ pernapasan pada manusia? Nah, jadi kita juga akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan video bagaimana cara kerja organ pernapasan pada manusia dan apa fungsi-fungsinya. Jadi anak-anakku sekarang
manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak pula. Kamu tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pimo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, lebih baik loh, Pimo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini Ya, tadi anak-anakku semua sudah menonton atau mengamati video tentang sistem pernapasan pada manusia. Siapa yang bisa sebutkan tadi apa dalam video mengenai sistem pernapasan pada manusia? Apa jenis-jenisnya sistem pernapasan pada manusia? Hidung. Apa lagi? Tenggorokan, apa hidung? Apa lagi? Paring, apa lagi? Trakea, apa lagi? Paru-paru, apa lagi? Bronkus, apa lagi? Bronkulius. Nah, jadi anak-anakku sudah bisa menyebutkan jenis-jenis organ pernapasan pada manusia. Sekarang saya mau bertanya. Bisa lihat gambar ini? Ya. Bisa? Gambar apa ini? Hidung. Hidung. Dalam hidung itu ada berapa macam di situ dalam hidung? 5. Nah, bisa disebutkan? Tulang hidung. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa kira-kira fungsi hidung? Fungsi hidung adalah merupakan oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Iya. Kalau rongga hidung berfungsi sebagai apa? Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menarik filter udara yang masuk ke tubuh. Iya, betul. Sedangkan kalau bulu hidung dan lendir itu berfungsi untuk apa? Menahan kotoran. Menahan kotoran. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Faring. Pak? Faring. Apa fungsi faring? Fungsi faring adalah dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Iya, betul. Kalau ini gambar apa ini? Gambar apa ini anak? Tadi kan sudah lihat video. Kotak suara. Gambar Kotak lari. Siapa bisa sebutkan apa itu fungsi lari? Fungsi laring sangatlah penting dalam sistem. Apa fungsi lari? Proses pembentukan suara pada manusia. Suara pada manusia. Tempat proses pembentukan suara pada manusia. Kalau ini gambar apa ini? Paru-paru. Bronkus. Apa fungsi bronkus? Apa fungsinya bronkus? Siapa yang bisa sebutkan fungsi bronkus? Berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam keluar saat proses Apa? Bronkus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Ya? Paham semua? Ya, Pak. Kalau gambar apa ini? Paru-paru. Semuanya punya paru-paru? Ya. Bisa tidak hidup orang tanpa paru-paru? Tidak. Nah,
Apa kira-kira fungsi paru-paru? Siapa yang bisa sebutkan fungsi paru-paru? Apa fungsi paru-paru? Apa? Iya, menampung udara kayak oksigen, betul. Tepuk tangan untuk temannya. Apa lagi? Fungsi paru-paru? Mengalirkan ke pembuluh darah untuk kegiatan seluruh tubuh. Iya, betul. Sudah paham ya fungsi paru-paru? Karena sudah paham semua dan sudah tadi mengamati video dan ada materi yang telah Pak Guru bagikan, itu dibaca. Ya? Dibaca, diamati materi yang telah Pak Guru bagikan. Nah, sekarang karena sudah paham semua mengenai sistem pernapasan pada manusia, jenis-jenisnya dan fungsinya, sekarang kita mengerjakan RKPD kedua. Nah, sekarang bagi RKPD-nya satu kelompok satu. Nah, sudah paham semua cara mengisi RKPD-nya, anakku? Ya, Pak. Kelompok satu bagaimana? Oh, di sini ada 9 bagan. Nah, di sini ada materinya. Jadi anak-anakku pilih dulu contoh jenis organ. Apa jenis organnya? Contoh hidung. Nah, fungsinya hidung apa? Jadi anak-anakku tulis di sini fungsinya hidung. Nah, pilih lagi di sini jenis organ bagaimana sampai ke 9. Jadi 9 saja anak-anakku tulis, ya. Nah, dan fungsinya. Jadi tulis jenis organnya apa dan fungsinya. Paham ya? Silakan dikerjakan. Kelompok 2 paham? Paham ya? Diskusi nah. Dekat-dekat. Nah. Ya, bagus. Berdiskusi ya. Dan kelompok lain bisa bertanya, bisa menanggapi hasil kerja dari kelompok itu. Paham ya? Paham? Ya, Pak. Ya. Sekarang kelompok 1, siapa perwakilan kelompok 1 untuk naik ke atas membacakan hasil kerja RKPD 2-nya? Ya, silakan. Kelompok lain perhatikan ya. Nah, bisa nanti bertanya atau menanggapi
menanggapi hasil kerjanya. Silakan. Hidung, fungsi untuk melembabkan, menghambatkan, dan menyaring filter udara yang masuk ke tubuh. Faring, fungsi dalam sistem pernapasan manusia. Tadi kelompok 1 sudah membacakan hasil kerjanya. Nah, sekarang saya kasih waktu untuk kelompok lain menanggapi atau bertanya. Kelompok 2, ada mau ditanggapi dari hasil kerja kelompok 1? Ya, Pak. Ya, silakan. Tadi fungsi laringnya sama faringnya, Pak. Yang benarnya begini. Fungsi laring dan faring terbalik ya. Ya, Pak. Nah, yang betulnya bagaimana? Fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dalam mulut ke trakea. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Ya, silakan kelompok 1 duduk. Sekarang kelompok 2. Nek membacakan hasil diskusinya. Nah, besar suaranya. Hidung, fungsi menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Faring, fungsinya faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dalam mulut ke trakea. Laring, fungsi laring sangatlah penting dalam sistem pernapasan, yaitu tempat proses pembentukan suara pada manusia. Trakea. Nah, tadi kelompok 2 telah membacakan hasil diskusinya LKPD kedua. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Kelompok 1 dan kelompok 3? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, nah silakan kelompok 2 duduk. Sekarang kelompok 3. Hidung. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen O2 dari dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Faring. Fungsi faring adalah sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Laring. Fungsi proses pembentukan suara pada manusia. Trakea. Fungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Bronkus. Fungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Bronkiolus. Fungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Tadi kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, saya kasih waktu untuk kelompok 1 dan 2 untuk menanggapi atau ada pertanyaan. Kelompok 1 bagaimana, ada pertanyaan? Iya, silakan Furkan. Oh, fungsi alveolus salah. Yang benarnya yang bagaimana? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Iya. Ada lagi yang lain? Sudah ya? Berarti kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Sekarang karena sudah paham semua, sudah mengerjakan LKPD 1 dan 2, anak-anakku sekarang mengerjakan soal evaluasi. Baik. Ingat anak-anakku, tulis namanya. Ya, sudah semua? Nah, sekarang kumpul di depan kelompok di kelas dulu. Satu orang kumpul, setiap kelompok satu orang. Ada perwakilan setiap kelompok. Ya. Nah, sudah? Nih. Ya. Kelompok 2 sudah semua
Sebutkan jenis-jenisnya. Apa itu jenis-jenisnya? Ada hidung, trakea, bronkus, paru-paru, rongga hidung. Fungsi trakea. Dia mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Fungsi paru-paru apa? Untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk bisa bangkai ke seluruh tubuh. Iya. Fungsi bronkus. Berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Iya, betul. Fungsi diafragma. Fungsinya pernapasan, yaitu memudahkan udara masuk ke paru-paru dengan melakukan kontraksi. Iya, memudahkan udara masuk ke paru-paru. Nah, sudah paham semuanya? Ya. Pak Hadi, kita sudah menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya? Nah, tadi kan ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, siswa dapat membuat tabel pertanyaan dan jawabannya. Tadi kan sudah dikerjakan LKPD 1, jadi sudah berhasil. Dan siswa juga sudah dapat menganalisis kalimat tanya yang ada dalam bacaan teks. Siswa juga tadi tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu menemukan jenis-jenis organ pernapasan pada manusia. Dan anak-anakku juga tadi sudah bisa menyebutkan jenis-jenis organ pernapasan pada manusia. Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai adalah menemukan fungsi organ pernapasan pada manusia. Tadi anak-anakku juga sudah melaksanakannya, yaitu dengan mengerjakan LKPD kedua, yaitu menulis jenis-jenis itu dan fungsinya, apa fungsi setiap organ pernapasan pada manusia. Dan anak-anakku juga sudah naik mempresentasikan hasil diskusinya pada LKPD kedua, yaitu membuat bagan sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini sudah terlaksana. Jadi saya ingin bertanya kepada anak-anak, apakah proses pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Kenapa bisa menyenangkan? Karena ada videonya. Karena ada video. Ada? Berarti pembelajaran selanjutnya apakah masih mau pakai video? Ya. Iya, insya Allah kita masih pakai video dan gambar. Karena materi yang akan kita pelajari berikutnya adalah tentang gangguan pernapasan pada manusia. Tadi kita mempelajari jenisnya dan fungsinya. Nanti minggu depan kita akan mempelajari gangguan pernapasan pada manusia. Jadi anak-anakku pelajari itu di rumah ya. Ya, Pak. Iya, karena sudah paham semua. Ingat anak-anakku, selama masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Ya, kita tadi kan sudah mempelajari sistem pernapasan dan COVID-19 itu menyerang organ pernapasan pada tubuh kita. Jadi anak-anakku semua harus selalu menjaga kesehatan. Yang kedua adalah ingat selalu belajar di rumah. Ya. Sekarang kita pembelajaran terbatas.
Hanya berapa kali dalam 1 minggu? 3. 3 kali 1 minggu. Jadi anak-anakku harus betul-betul belajar di rumah. Ya? Nah, supaya ilmu atau pelajaran kalian tidak terlewatkan. Ya? Nah, ini anak-anakku sudah kelas 5, jadi harus belajar terus untuk persiapan nanti kelas 6. Paham ya? Ya. Ingat, belajar terus di rumah. Berdoa sebelum pulang. Satu orang pimpin doa, Silvana pimpin temannya berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai.